Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Ahyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatum ahlul jinan wa tahiyatum fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta perangkat dan jajarannya, dan yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ketua RT, Ketua RW yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, serta Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, menjadikan semesta alam ini beserta isinya, yang tidak lain kesemuanya itu adalah merupakan bukti cinta kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaannya, dan bukti rasa kasih sayang Allah kepada kita semua jamaah hadirin saat ini. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah solat subuh berjamaah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Muslim, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, seseorang yang berjalan datang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap langkah kakinya itu akan dihapus satu dosa, diberikan satu pahala, dan dinaikkan satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita ngelangkah dari rumah menuju sini, Pak. Belum kita masuknya. Ya, kalau kita hadir melaksanakan kewajiban sholat ya secara berjamaah, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapuskan segala dosa-dosa kita, Pak. Ya. Maka kita termasuk beruntung, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah Allah ini ya. Karena mungkin banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini berbaring di rumah sakit ya, kepala di bawah, kaki ke pucuk ya, tidak baca melakukan apa-apa, solat di rumah sakit, dan kita dihadirkan di sini. Itu merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu berdoa istiqomah agar apa yang kita lakukan, niatkan dalam hati benar-benar semuanya kita lakukan dengan keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan Allah itu akan Allah berikan kepada kita, Pak, kalau kita melakukan suatu kebaikan diiringi dengan rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga kita tetap
sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah dan mutabaah kepadanya hingga yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita berharap kelak di yaumul kiamah kage baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir untuk melihat, menyaksikan seberapa banyak umatnya nanti kelak di yaumul kiamah akan diberikan syafaat dan pertolongan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad Bapak, itu adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat dirindukan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Makanya yang harus kita lakukan sewaktu kita masih hidup sekarang ini, selagi umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tatkala pentingnya kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad agar kelak di yaumul kiamah kagak dikenal, dicireni, diakui. Mak mano caranya supaya kita berupaya semaksimal mungkin kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 Bapak yang kalau kita ingin dikenal, yang kalau kita ingin dicireni, diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah umatku yang senantiasa selalu menjaga, memelihara air wudunya. Asal hukum dari wudu ini sunnah Bapak, tapi tatkala kita melakukan solat, itu akan menjadi wajib bagi setiap kita untuk melakukan solat. Wudu ini ada hal yang sangat penting bagi kita Bapak. Tatkala nanti di yaumul kiamah kage baginda Nabi Muhammad akan melihat wajah muka umatnya yang tatkala di yaumul kiamah berseri-seri, bersinar. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa umatku yang melakukan wudu dengan baik dan benar, maka di saat itu akan digugurkan segala kesalahan dan dosanya dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini hadis sahih Bapak. Akan digugurkan Bapak, akan dihilangkan dosa kesalahan kita Bapak di saat kita mengambil air wudu. Terus di hadis yang lain katakan di dalam hadis Bukhari, sesungguhnya umatku kelak di yaumul kiamah nanti akan terlihat wajah umatku yang bersinar, berseri-seri tatkala di kehidupan dunianya dia rajin mengambil air wudu Bapak. Jadi air wudu ini adalah cara bagi kita Bapak kelak di yaumul kiamah akan dikenal, akan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan anggap sepele, anggap remeh air wudu ini Bapak. Sunnah tatkala kita melakukan, tatkala kita nak tidur, kita berwudu, diusahakan ya. Kita bergawe, wudu Bapak ya. Dan ini di saat kita wudu Bapak, Allah akan jaga, Allah akan pelihara kita Bapak. Ini manfaat fadilah ketika kita di dunia, air wudu. Dan akan diberi janji oleh baginda Nabi Muhammad akan diakui ya, dan akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan air wudu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin dikenal, diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah umatku yang rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sujud yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad tatkala nanti di yaumul kiamah. Maka seluruh anak cucu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan dibakar, dimakan oleh api neraka kecuali satu, bekas tanda sujud
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita rajin sujud Bapak, ya. Makanya ada di dalam ayat Al-Quran itu ada tanda bekas sujud seorang umat Nabi Muhammad yang ketika dia rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu adalah merupakan simbol taat kepatuhan seorang hamba, seorang manusia kepada Sang Khalik. Sebesar apapun pangkat jabatan kedudukan seorang manusia, memiliki harta kekayaan, tatkala dia sujud bersimpuh di atas sejadah, maka dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya semulia-mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di dalam kehidupannya dia galak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang sangat penting Bapak, ya, di dalam kehidupan kita 24 jam jangan sampai yang namanya solat tinggalkan. Karena di dalam solat itulah bentuk kepatuhan, ketundukan kita kepada Sang Khalik pencipta dunia semesta alam ini Bapak. Kalau kita tidak tunduk, kita tidak sujud, ya, kita dengan sengaja meninggalkan solat, ya, malas-malasan kita meninggalkan waktu yang sudah waktunya untuk solat, yang sampai Bapak, karena solat ini adalah modal utama bagi kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Solat ini adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita Bapak. Banyak hadis, banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia jin selain dia mengabdi, menyembah kepada aku Bapak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, kita tetap istiqomah Bapak. Ya, selalu kita mengakui akan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya kita ini adalah manusia yang tidak luput akan kesalahan dosa kita Bapak. Bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini Bapak, itu semuanya tidak akan membawa suatu keselamatan bagi kita Bapak. Tatkala semua yang kita dapatkan ini tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan untuk diri kita maupun orang lain Bapak. Ya. Itu sujud Bapak. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin dikenal, diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita lakukan di dunia ini adalah kita galak rajin-rajin puasa. Ini, ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bapak, semua amal anak cucu Nabi Adam itu seluruh amal kebaikan dia untuk dia dewe Bapak. Pahala yang dia lakukan untuk dia dewe Bapak. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 7, apa Allah mengatakan? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau engkau berbuat kebaikan, berarti engkau berbuat kebaikan untuk diri kamu sendiri. Jikalau engkau berbuat keburukan, berarti engkau berbuat keburukan untuk diri kamu sendiri. Jadi kebaikan yang kita lakukan Bapak, ya, ini kecuali kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan, amal-amal, kecuali puasa Bapak. Puasa itu untukku kata Allah, ya. Hanya aku yang bisa membalas, hanya aku yang bisa memberikan pahala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan ibadah puasa dengan keyakinan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala Bapak. Sungguh bau napas orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari baunya minyak kasturi Bapak. Makanya wajar Bapak, kelak di yaumul kiamah kaget Nabi Muhammad itu akan mencium setiap napas yang kita hembuskan nanti di yaumul kiamah Bapak. Di situ Nabi Muhammad akan cepat secara langsung menghirup napas umat Nabi Muhammad nantinya ketika dia rajin beribadah puasa Bapak. Ya. Apalagi kita sudah lebih dari 40 hari gitu kan, bulan Ramadan sudah lewat, ya dah.
amalia yang luar biasa Allah perintahkan sama kita, yang kalau kita gawikan luar biasa Bapak, pahala nilai kebaikan yang kita dapatkan. Maka amalan-amalan puasa itu Bapak, setelah pasca Ramadan, ya tak, kalau punya badan sehat, punya sempat, ya lakukanlah amalan-amalan puasa sunnah Bapak. Kalau yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bakal orang yang niatnya dengan niat bagus benar melakukan ibadah puasa, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia satu surga yang disebut dengan Babur Rayyan. Ini Bapak. Jadi di yaumul kiamat kaki akan dihirup nafas kita Bapak, akan tercium oleh Nabi Muhammad, ini dia umatku. Dia orang yang rajin berpuasa, yang dia menjaga puasanya dari segala hal yang menuruti hawa nafsunya, makannya, minumnya. Dan akan aku berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu surga baginya kelak akan mendapatkan di yaumul kiamat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak, kalau kita pengen dikenal, dicirani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa ketika kita masih hidup sehat, jangan sampai kita tidak memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini merupakan zikir mutlak Bapak. Kita sebagai manusia, sebagai yang merasakan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini Bapak adalah merupakan sanjungan pujian bagi sosok seorang pemimpin dunia Bapak, sebagai sosok yang telah memperjuangkan Islam Bapak, ya, dengan segala hartanya, dengan segala apa yang dia miliki, keluarganya Bapak. Ada kata lain untuk apa? Untuk memperjuangkan agama Islam Bapak. Dan kita sekarang ini bagaimana caranya supaya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin Bapak. Jangan sampai kata Nabi akan datang suatu zaman di mana zaman nanti Islam akan tinggal sebuah namanya saja Bapak. Ya, sekarang ini kan lah zaman-zamannya sekarang ini Islam itu tinggal sebuah namanya baik. Ya tak? Apalagi ini hari kan lah sudah banyak anak-anak kita yang sudah pinter main gadget, ya tak, main HP. Oh Bapak, kalau kita tak benar-benar ngarahkannya Bapak, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak. Ya. Dalam Islam tidak nuntut, artinya apa Bapak, hal-hal kemajuan teknologi itu Bapak bagus, ya tidak masalah, tidak apa-apa Bapak. Tapi jangan sampai anak-anak kita Bapak, zuriat kita, keturunan kita Bapak larut dalam hal-hal yang justru akan melalaikan kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak. Ya, kita lalai waktu-waktu kecil, anak-anak kita sudah sepatutnya mengenal siapa nama Tuhannya, siapa nama nabinya Bapak, diberikan pendidikan agama Bapak. Ya, karena apa? Ya karena ini modal kita kage mendidik anak kita, membesarkan anak-anak kita supaya mereka paham, ngerti tentang agama. Ya. Besar konsekuensinya, risikonya tatkala kita melalaikan anak-anak kita Bapak, mereka larut dengan perkembangan teknologi yang canggih sekarang ini Bapak. Ya, maaf kata kalau kita lihat banyaklah negatifnya daripada positifnya kan. Ya, anak-anak kalau sudah hobi melihat, main ke HP, sudah itu akan terjadi doktrin di dalam otak anak kita Bapak. Itulah yang akan justru akan menjadikan malas dia untuk beribadah, malas untuk ngaji, belajar Bapak. Ya, dan mudah-mudahan kita tergerak hati kita untuk senantiasa selalu mengarah mendidikan anak kita Bapak, supaya nanti mereka akan terbiasa, mereka mengenal dengan nama-nama Allah, mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak. Itu ya. Salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Bapak, itu akan sampai kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat umatnya dia berselawat, ya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanjungan kepada dia Bapak. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Ya, barang siapa yang memberikan sanjungan, memberikan pujian kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas 10 salawat kepadanya Bapak. Ya.
memberikan balasan 10 sanjungan kepadanya. Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi, dan kita sebagai umatnya yang belum ditentu dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, ya tak? Kita diberikan Bapak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salawat ini adalah salah satu cara bagi kita Bapak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 cara inilah Bapak, 4 cara inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini Bapak. Jangan sampai keempat ini dalam kehidupan kita tinggalkan Bapak. Ya kalaupun memang sakit apa berhalangan, ya tapi tidak mungkin berhalangan terus, sakit terus, ya tak? Itu kan hal yang sangat fleksibel, mudah untuk kita lakukan Bapak. Wudu, kemudian solat, sujud, puasa. Mungkin puasa ini yang agak berat, ya tak? Iya, puasa, jadilah setahun sekali, bulan Ramadan, jadilah, ya tak? Tapi alangkah bagusnya itu pun diiringi dengan amalia sunnah puasa Bapak. Kemudian yang keempat itu adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah Bapak, dengan 4 amaliyah inilah Bapak yang akan menjadikan kita nanti dikenal, yang akan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun harapan seluruh manusia umat Islam Bapak di muka bumi ini Bapak. Tak kata lain Bapak, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang melakukan haji dia dengan baik, dengan sempurna, sehingga mendapatkan gelar sebagai predikat haji yang mabrur, al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa ilal jannah. Ya, itu berkat siapa Bapak? Kalau tidak berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat kita tidak bakal baik, tidak bakal sempurna Bapak, kalau semuanya itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infak, sedekah kita semuanya tidak akan diterima, tidak akan sempurna Bapak, kalau tidak diajari, tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kewajiban kita sebagai manusia umat muslim, ya, jangan sampai lidah lisan kita ini lalai kita melakukan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua saat ini sudah memasuki bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah itu merupakan bulan ke-11 dari kalender Hijriah, dan kita sudah memasuki hari Ahad yang kedua di bulan Zulqaidah. Ya. Jadi Zulqaidah ini Bapak, menurut Al-Imam At-Tabari, seorang ulama terkenal, ahli fikih, ahli ulumul Quran, ahli tarik, ya, yang berasal dari Iran, ya. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Zulqaidah ini adalah bulan al-ashhur al-hurum, ya. Al-ashhur al-hurum. Apa artinya Bapak? Al-ashhur hurum ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 di antara 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Zulqaidah, merupakan bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapa disucikan Bapak? Ngapa dimuliakan bulan Zulqaidah ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Zulqaidah, kata Imam At-Tabari mengatakan, ya, karena semua amaliyah baik itu Bapak yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak. Ya. Sebaliknya amalan-amalan buruk yang kalau kita gawekan di bulan Zulqaidah itu akan dilipat gandakan dosa-dosa kita Bapak. Ini bulan Zulqaidah Bapak. Ya. Jadi di dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 36 Bapak, ya, Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12 bulan. Ya. Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Allah jadikan langit dan bumi beserta isinya. Di dalam proses penciptaan alam bumi dan beserta isinya Bapak,
di situ Allah jadikan 4 bulan haram. 4 bulan haram, ya. 4 bulan haram. Yang pertama urutan yang Allah sampaikan adalah Zulqaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan setelah Jumadil Akhir dan sebelum bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab, ya. Nah, 4 bulan ini Bapak, ya, yang merupakan bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36 ini Bapak, Allah tidak menyebutkan secara langsung, tidak, ya, nama-nama 4 bulan itu tidak Allah sebutkan. Tetapi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, di situ disebutkan di saat Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya, ya, di dalam ketetapan Allah di situ ada 4 bulan haram. Nah, di dalam hadis ini diperjelas Bapak, 4 bulan haram tadi, ya, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah ini, ya dah. Apa maksudnya Bapak? Perintah Allah di dalam surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 36 ini Bapak, kita ngambil intinya weh, ya. Maksud Allah sampaikan firman di dalam surat ini adalah jangan sampai di 4 bulan haram ini Bapak, ya, 4 bulan haram ini kita melakukan hal-hal yang tidak kata manfaatnya Bapak. Jangan sampai ke 4 bulan haram ini kita melakukan sesuatu yang justru akan membawa suatu kemudaratan untuk diri kita dewe Bapak, menganiaya diri kita, ya tak? Bahkan jangan sampai kita pun menzalimi, menganiayai orang lain Bapak. Terus di akhir ayat ini Allah sampaikan janganlah kalian berperang. Nah, kalau zaman kita main ini hari kan tidak mungkin kita berperang, ya tak? Adalah kira-kira kita nak berperang Pak, apa nak ke Palestina kita nak bantu saudara-saudara kita, apa kita nak jihad Bapak di Palestina kira-kira, tidak mungkin, ya tak? Tak tahu kaki kalau ada bapak ibu yang pengen nak ke Palestina, nak jihad, ya tak, bantu saudara-saudara kita, ya tak? Tapi yang jelas kita intinya Bapak, di bulan Zulqaidah ini kita jangan sampai menganiayai, menzalimi diri kita dewe Bapak, ya. Maksudnya lakukanlah hal-hal yang kebaikan itu Bapak lebih banyak kita lakukan di bulan Zulqaidah, bulan-bulan haram ini. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 160, Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan balasan 10 kebaikan untuk dia Bapak. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan selama di masa hidupnya Bapak, maka Allah akan balas dengan kejahatan yang dia lakukan pula Bapak. Nah ini Bapak, manfaatkan kesehatan kita, seluruh panca indera kita, mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, kemudian kaki kita Bapak. Jangan sampai hak-hak seluruh panca indera ini kita lakukan dengan hal-hal yang justru akan merusak jasmani panca indera kita Bapak, ya. Nah ini apalagi musim-musim bola kaki, ya tak? Musim kaget turnamen bola tangkis, ya tak? Jangan sampai kalau yang hobi, yang senang, ya, mata kita jangan sampai kita bawa nunggu sampai jam 2 malam, sampai jam 3, ya tak? Kenapa Bapak? Di saat itu mata kita ni ingin istirahat. Jangan sampai mata kita, panca indera mata kita Bapak, ya, kita lakukan hal-hal yang justru akan merusak kesehatan kita Bapak, ya tak? Jaga kesehatan kita Bapak, maksimalkan kesehatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar di 4 bulan haram ini, terutama bulan Zulqaidah yang kita jalani ini Bapak, bisa membawa suatu kemaslahatan dan kebaikan kita semua Bapak, ya. Nah ini Bapak, banyak lagi manfaat fadilah bulan-bulan haram Bapak, ya. Sebentar lagi akan memasuki bulan haji. Saudara-saudara kita sudah berguyur, ya tak? Sudah berangkat ke tanah suci Mekah, ya tak? Kita mendoakan Bapak, mudah-mudahan dulur-dulur kita, saudara-saudara kita, ya tak?
ketika dia nanti di perjalanan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam melakukan rangkaian ibadah haji Bapak, sehingga tatkala mereka berada di sana Bapak, di Mekah kemudian di Madinah, mereka pun ingat sama kita Bapak, terlebih keluarga kita yang mungkin sudah ada di sana, ya mendoakan kita Bapak, kita yang ada di Palembang ini, ya supaya apa? Ya supaya kita pun nanti diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk datang juga Bapak di Mekah maupun di Madinah Bapak. Tidak usah banyak-banyak Bapak, kita nak ke sana bertanya ke sini sana sini Bapak, nak umrah haji ada Pak Ketua ya tak? Nah nak daftar baca pergi umrah haji kamu Pak Ketua baca ke sana ya tak? Nah itu mudah-mudahan kita diberikan kelancaran rezeki ya tak Pak? Pengen galau kita ya tak? Nak ke rumah Allah ya tak? Pengen galau kita nak ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan Zulhijjah ini Bapak, Zulqaidah ini ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan bulan Zulqaidah ini Bapak, Nabi Muhammad itu paling banyak lakukan umrah Bapak pada bulan Zulqaidah. 4 kali Bapak baginda Nabi Muhammad melakukan umrah di bulan Zulqaidah ini, kecuali ada bulan di saat itu Rasulullah melakukan ibadah haji ya tak? Ibadah haji bukan di bulan Zulqaidah Bapak ya, tapi lebih banyak beliau melakukan umrah di bulan Zulqaidah. Dan inilah gitu Bapak yang ada di Palembang ini Bapak, mudah-mudahan juga Bapak kita pun nanti disegera akan disampaikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat berangkat juga umrah dan melaksanakan ibadah haji Bapak ya. Payah-payah gitu kan. Nah itu Bapak, mudahan amalia-amalia yang kita lakukan Bapak, kerjakan di 4 bulan haram ini Bapak, akan lebih menjadikan ghirah semangat bagi kita Bapak, bahwasanya bukan bulan suci Ramadan baik, bulan yang diagungkan, dimuliakan, disucikan oleh Allah, tapi di antara 11 bulan itu pun Bapak terdapat bulan-bulan yang disucikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak. Makanya kita bisa mengkondisikan diri kita Bapak, agar kita bisa mencari yang mana kira-kira bisa membawa kita lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus di 4 bulan haram ini Bapak. Mungkin itu saja Bapak yang mungkin dapat aku sampaikan. Kalau ada yang kira-kira mau ditanyakan, kami persilakan Bapak. Kita ada ke tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan yang kira-kira mungkin mau ditanyakan. Ada Pak? Kalau ada yang ditanyakan, halo Pak, kata kata yang ditanyakan, alhamdulillah. Kalau tidak ditanyakan, alhamdulillah cepat selesai juga dan mengakhiri safari subuh itu pada hari ini Pak, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk dapat kita hadir di tengah Bapak Ibu untuk silaturahim pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu mendapatkan ganjaran pahala, dan semua yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun secara pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata, ucapan maupun perbuatan yang mungkin tanpa sengaja aku lakukan cara mudah lah Pak Ketua agak ambisinya agak terlalu tinggi ujung-ujungnya suara habis nah itu. Jadi secara pribadi aku minta maaf kepada Allah, mohon ampunannya. Mungkin itu saja Bapak yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.